Halo guys, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie. Seperti biasa ya, sebelum mulai saya akan disclaimer dulu bahwa saham-saham yang nanti akan kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali ya. Kalau dirasa cocok dan bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Untuk request saham-saham selanjutnya, maka teman-teman silakan join di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bukan requestnya di komen YouTube ini ya, requestnya di grup Telegram. Jadi untuk teman-teman yang belum join, silakan join di sana. Grup ini adalah grup publik dan free ya, jadi siapapun bisa join. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi kalau kita pakai chart ini, dia udah ada sinyal untuk beli dan jualnya. Sinyal beli dan jualnya itu berupa segitiga hijau untuk beli dan segitiga merah untuk jual. Tapi hati-hati ya, jangan sampai salah cara penggunaannya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari secara lebih detail cara penggunaan yang benar, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya menjelaskan secara lebih detail cara penggunaan chart dari Wisdom and Invest. Bagi yang ingin menggunakan chatbot dari Wisdom and Invest secara free juga bisa. Caranya gampang, tapi chart yang nanti akan dikasih secara free itu memang agak berbeda ya dari chart yang dipakai oleh member. Nggak hanya chart nanti yang akan diberikan secara free, tapi juga screener, jadi chart dan screener. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest, dan pilihan sekuritasnya itu nggak hanya satu, itu ada beberapa dan banyak, jadi teman-teman bisa sesuaikan sekuritas apa yang kira-kira cocok ya. Untuk informasi lebih lanjutnya silakan langsung kontak aja adminnya di WhatsApp, ada nomor WhatsApp dan ID Telegramnya saya ada ketikkan juga di deskripsi di bawah. Nah kita masuk ke analisanya untuk Adaro ini. Jadi Adro ini sebetulnya dia masih sideways ya. Karena dia masih sideways, maka sebetulnya kita bisa abaikan segitiga hijau dan merahnya. Karena kalau sideways dia jadi cenderung sering bolak-balik keluar. Seperti di sini dia keluar hijau, merah. Dia gerakannya sideways seperti ini ya. Jadi kita bisa abaikan, kita ganti aja strateginya menjadi buy on support lalu sell on strength. Untuk pixelnya ini si Adro sebetulnya bagus ya, dia hijau-hijau, hanya momentumnya aja yang nggak ada nih. Makanya dia juga belum bisa naik, dia potensinya bergerak sideways. Sama seperti di area sini juga, dia belum ada momentum, jadi makanya dia bergerak sideways. Sinyal yang valid itu adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentumnya mulai berwarna biru, ini biru Ben Hur ya, bukan biru langit seperti di sini, tapi biru Ben Hur, dan semakin menanjak, dan dia juga bertahan di atas garis win, itu yang bagus. Ini Adro, supportnya kita bisa gunakan, ini ada support di bawah sini yaitu 1150. Di sini adalah resistnya, ini belum berhasil ditembus ya di 1240. Jadi kalau misalnya udah ada yang spekulatif di area bawah support sini, misalnya masuk ke di sini, maka teman-teman bisa SOS kalau dia tidak berhasil mampu melewati 1240 ini ya. Nggak perlu pas-pas, selnya di 1240 mendekati aja, itu teman-teman udah bisa cicil untuk jual. Tapi kalau dia berhasil breakout, maka teman-teman bisa hold, jadi bisa dibawa swing lebih lama ya. Tinggal pasang trailing stop aja. Sebaliknya, kalau misalnya dia sampai breakdown, jadi dari support yang di sini, dia breakdown dari 1150, maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit karena jadinya nggak oke ya. Untuk TINS ini belum ada sinyal entry-nya. Terakhir dia sudah sell di segitiga merah ini ya. Ini adalah sinyal untuk sell atau sinyal jual. Sinyal belinya di sebelah sini yang segitiga hijau. Dan ini sell-nya juga dalam kondisi profit, yaitu dari sini masuk, di sini sell. Berarti dalam kondisi profit ya, lumayan. Jadi terhindar juga dari yang namanya nyangkut seperti ini. Pixelnya saat ini merah-merah semua, jadi tidak oke. Momentumnya juga dia mulai menjadi merah nih. Ini jadi
masih tidak oke ya. Bagi yang tertarik untuk entry di saham TINS ini, maka sebaiknya wait and see dulu, menunggu sampai dia berhenti ya. Jadi jangan membuat lower low lagi, ini terus membuat candle yang menurun seperti tangga ke bawah, jadi masih belum oke. Harga komoditas timahnya juga masih tidak mendukung, jadi masih turun terus. Jadi hati-hati. Di sebelah sini memang ada support. Sebelah sini ada support, di sebelah sini juga ada support ya, 1575, tapi kita nggak tahu ya dia berhentinya di support yang mana. Maka sebaiknya teman-teman wait and see dulu sampai dia mantul di area support-support yang antara ini atau di sini ya. Dia mantul di support mana? Kalau dia mantul, maka kita bisa spekulatif buy. Jadi ingat, jangan lupa menunggu pantulan dulu baru kita bisa spekulatif buy, karena kalau enggak artinya kita akan menangkap pisau yang jatuh ya, jadi berbahaya sekali. Untuk breeze ini sebetulnya juga masih sideways, jadi untuk sideways sebaiknya segitiga merah dan hijaunya ini bisa kita abaikan aja. Kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Pixelnya saat ini merah-merah, masih tidak oke. Untuk momentumnya dia masih berupa titik pink. Ini adalah titik pink ya, jadi potensinya dia bergerak sideways. Ini breeze. Supportnya di sini sebetulnya bisa dijadikan sebagai support, yaitu di area 2500. Di bawahnya ini juga ada support lagi, yaitu 2270. Kalau dia sampai breakdown dari support yang 2270 ini jadi jelek ya. Sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit. Resistnya kalau misalnya dia mantul di support yang sini di 2500 ya. Kalau dia mantul di support 2500, maka teman-teman bisa spekulatif buy dengan potensi dia bisa testing lagi area resist yang di sebelah sini nih, 3070. Jadi pantau dulu di sini apakah ada pantulan. Kalau tidak ada pantulan, maka potensinya dia bisa ke support yang 2270. Kalau sampai breakdown juga dari 2270, maka sebaiknya exit dan lupakan aja dulu. Kita cari saham lain yang lebih menarik. Untuk MEDC ini belum ada sinyal entry-nya, statusnya non, artinya belum ada posisi. Ini kemarin memang sempat sideways juga ya, jadi untuk sideways sebetulnya kita bisa abaikan segitiga hijau dan merahnya. Pixelnya merah-merah, jadi nggak bagus. Untuk momentum juga masih berupa titik pink. Ini saya zoom dulu. Ini masih berupa titik pink ya, jadi potensinya dia bergerak sideways. Yang bagus adalah saat dia memiliki momentum berwarna biru seperti ini dan semakin menanjak. MEDC supportnya di sini sebetulnya ada support juga sih, tapi kita harus lihat dulu ya apakah itu support kuat, mampu nggak dia mantul. Kalau dia masih mampu mantul, maka masih ada potensi dia bisa kembali testing resist yang di sini, yaitu resist 700. Tapi kalau dia tidak mampu mantul di sini, maka potensinya dia akan ke support selanjutnya, yaitu di 585. Nah, watch out ya di support 585-nya ini. Kalau sampai dia breakdown juga dari support ini, maka sebaiknya hindari dulu karena jadinya udah jelek ya. MEDC jadinya akan menuju downtrend. Kalau dia mantul di support 585 ini, maka teman-teman bisa spekulatif buy, minimal ada satu pixel hijau. Jadi saat dia berada di support dan ada satu pixel hijau, teman-teman bisa spekulatif buy. Dengan potensinya, ini yang tadinya support, maka dia menjadi resistnya ya. Jadi kalau dia mantul di sini, maka targetnya adalah di yang sebelah sini. Untuk BBCA, hari ini sih muncul segitiga merah, dia statusnya sell. Tapi karena BCA ini sebetulnya dia sedang bergerak sideways-nya jadi terlihat dari sini ya, ciri-cirinya adalah dia tidak ada momentum. Maka segitiga hijau dan merahnya bisa kita abaikan. Ini BBCA. Jadi segitiga merah dan hijaunya kita abaikan, kita gunakan strategi lain ya, yaitu buy on support dan sell on strength atau sell di resist.
Saat ini supportnya adalah di area sini, jadi ini ada dua nih, di area 32975 dan di 33225. Jadi di area situ mudah-mudahan dia mampu mantul ya di area sini. Bagi teman-teman yang ingin spekulatif buy di area support itu juga bisa, tapi sebaiknya disiplin. Kalau sampai breakdown dari 32975 maka sebaiknya exit. Potensinya kalau dia mantul dari support yang di sini di 32975 ini, maka masih ada peluang untuk BCA kembali testing resist yang di sini ya, 35.000. Untuk pegas ini juga dia sideways, pixelnya hanya hijau satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya juga lagi nggak ada nih, dia berwarna titik pink, jadi potensi sideways. Ini pegas. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 1350 ataupun support yang di sini nih 1270. Ini juga ada support MA 200-nya, jadi mudah-mudahan cukup kuat support yang di 1270 ini. Potensinya kalau dia mantul di support 1350, maka dia masih berpeluangnya untuk testing kembali area resist di 1515 atau bahkan di 1545. Tapi kalau dia sampai breakdown, terutama breakdown dari support yang 1270, maka ini sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit ya, karena jadinya tidak oke lagi. Untuk MCOR ini dia statusnya sih masih hold di sebelah sini, masih hold dengan profit 23%. Kalau sinyal entry-nya itu sudah sejak beberapa candle ya, sejak di sini. Ini adalah sinyal entry-nya. Jadi untuk teman-teman yang sudah profit, maka sebaiknya jangan lupa untuk pasang trailing stop. Pixelnya saat ini sih masih hijau-hijau dan momentumnya juga masih ada. Tapi melihat candlenya ini terlihat banyak buangan ya. Di sini kita lihat, nah, kalau kita tarik di sini banyak buangan, di sini banyak buangan, maka seller yang di sini itu cukup lumayan banyak nih. Di area sini bisa menjadi area supply nih. Jadi tekanan jualnya cukup besar. Maka sebaiknya teman-teman kalau ada yang ingin sell dulu atau take profit dulu di area sini, itu silahkan ya. MCOR supportnya ini sangat jauh sebetulnya supportnya. Di sini sih juga ada support sih di 165, 133, 165 itu juga ada support. Tapi kalau yang di sini support yang cukup kuat ini ada di 157, 153. Support win itu juga bisa jadi area support yaitu di 159. Jadi kira-kira di situ ya. Kalau misalnya sampai breakdown dari garis win, apalagi breakdown dari 157 support yang di sini, maka jadinya sudah tidak bagus lagi. Jadi untuk teman-teman yang sudah profit jangan lupa pasang trailing stopnya. Tapi kalau si MCOR ini berhasil mantul di area garis win, kalau dia mantul di garis win, maka untuk teman-teman yang belum punya itu bisa spekulatif buy. Dengan catatan tunggu mantul dulu ya. Kalau ada pantulan maka teman-teman bisa spekulatif. Jadi kalau ada pantulan dan indikatornya masih bagus, teman-teman bisa spekulatif buy. Untuk PTPP ini juga masih sideways. Saat ini sih pixelnya jelek, momentumnya juga dia masih berupa titik pink ya. Jadi masih sideways dengan area sideways-nya di sini. PTPP sideways-nya di area sini 1525 dan resistnya 1890. Kalau dia sampai breakdown dari 1525 maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit karena jadinya tidak oke lagi, artinya dia membentuk new low ya. Tapi kalau dia berhasil mantul di support 1525 ini, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Dengan potensinya kalau dia mantul di support sini, ada potensi dia bisa testing kembali resist 1890.
Untuk UNTR ini belum ada sinyal entry-nya, jadi di sini statusnya juga non, artinya tidak ada posisi. Dia trennya ini sedang downtrend to sideway, jadi sideway to downtrend ya. Ini dia lagi ada sideway kecil di sebelah sini. Pixelnya saat ini hijau 1, yang bagus hijau dua-duanya. Dan momentumnya ini berupa titik pink nih, makanya dia masih bergerak sideway. UNTR supportnya kita bisa gunakan support di sini 22.000. Dia juga ada support ini ya, MA 200 nya ada di 21725. Kalau udah sampai breakdown dari support yang di sini maka jadi tidak oke lagi. Tapi kalau dia berhasil mantul, maka teman-teman bisa spekulatif buy dengan potensinya dia bisa testing kembali area resist yang di sebelah sini nih, 24200. Dengan catatan tunggu dia mantul dulu ya. Kalau dia tidak ada pantulan, maka masih berpotensi dia bisa jebol dari supportnya ini. Untuk ICBP ini juga masih kurang oke, dia masih bergerak dalam downtrend channel dan pixelnya sih memang ya hijau dua-duanya. Tapi selama dia tidak berhasil breakout dari downtrend channelnya ini masih kurang oke nih. Untuk momentumnya juga masih merah-merah. Memang dia sudah mulai menjadi merah tua dan semakin mengecil, tapi selama dia tidak mampu bertahan di atas garis win itu sebetulnya masih kurang oke. Jadi akan lebih baik kalau dia sudah mulai bertahan dan bergerak di atas garis win ya, itu baru bagus. Saat ini masih kurang oke sih, saran saya hindari aja dulu. Terutama teman-teman watch out ya di support 8.500 nih. Kalau dia tidak mampu bertahan dan dia breakdown, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit dulu dan hindari saham ini ya. Cari aja saham lain yang lebih menarik. Untuk BABP ini sebetulnya ada di video kemarin ya. Jadi merupakan salah satu saham requestan dari teman-teman. Bisa dicek kembali kalau teman-teman ada yang belum nonton video kemarin. Jadi kemarin ini belum ya. Jadi kemarin itu ARA, lalu saya ada kasih lihat chart frekuensi analyzernya dan HKHQ-nya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi oke ya, lumayan oke. Hari ini dia ARA lagi, padahal indeks kita terkoreksi lumayan dalam. Nah, ini floating profitnya sekarang jadinya adalah 108% dengan sinyal entry-nya seharusnya sudah sejak di sini, jadi sudah sejak di bawah ya di entry-nya. Pixelnya saat ini masih hijau-hijau dan momentumnya juga masih bagus, masih oke. Tapi hati-hati, sebaiknya teman-teman cek kembali chart frekuensi analyzernya lagi, karena bisa aja harganya naik, tapi ternyata banyak yang jualan ya. Atau sering kita dengar dengan istilah markup with ini WITH salah tulis, with distribution ya, distribution. Jadi bisa aja harga itu dinaikkan tapi malah distribusi. Jadi hati-hati, sebaiknya teman-teman cek kembali chart HKHQ-nya atau frekuensi analyzernya. Kalau memang banyak yang mulai jualan, itu artinya harus watch out ya. Hati-hati, sebaiknya teman-teman juga mulai mengurangi porsi atau mungkin teman-teman bisa mulai take profit di saham ini. Bagi teman-teman yang belum entry, maka saran saya hati-hati ya, saham ini adalah saham yang high risk. Jadi kenaikannya hanya karena ada sentimen sementara aja. Bagi teman-teman yang tidak terbiasa entry di saham-saham yang volatil seperti ini, maka sebaiknya jangan ya. Untuk composite kita saat ini dia pixelnya berubah menjadi merah 1 dan momentumnya ini mulai berubah menjadi titik pink nih. Jadi potensinya karena dia tidak ada momentum, dia bisa bergerak sideways dulu. Area supportnya, dia supportnya masih ya tetap di area yang sebelah sini. Ini saya tarik garisnya. Nah, jadi kurang lebih di sebelah sana. Area support terbawahnya, area support yang di sini kalau nggak salah itu ada di 6151 ya. Di sebelah situ, jadi potensinya selama dia tidak ada momentum, dia akan bergerak sideways. Jadi gerakannya mungkin akan seperti ini dulu. Kalau dia sampai breakdown dari support
6.151-nya ini baru teman-teman harus watch out ya, dan perbanyak lagi porsi cashnya atau bahkan mungkin 100% cash. Saat ini strateginya tetap masih sama, yaitu buy on weakness atau buy on support dan sell on strength karena dia juga sedang sideways. Maka entry lah atau pantau saham-saham yang masih bagus, masih uptrend tapi dia hanya terkoreksi secara sehat. Teman-teman bisa buy on weakness. Lalu ketika dia sudah mulai mencapai area resist, maka teman-teman bisa sell on strength. Ini adalah chart satu lagi, namanya adalah chart MS dari komposit kita. Jadi ini menggunakan moving average. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Ini IHSG kita. Dia masih bertahan sebetulnya di atas MA20. Tapi kalau dia, jadi ini ada potensi, ini MA20-nya ya, di 6248. Jadi ada potensi indeks kita akan testing support dulu, yaitu support MA20-nya. Kalau dia breakdown, maka memang dia akan ke area support yang di sini nih. Dia akan bergerak sideways dan kembali testing di 6151-nya. Selama dia masih mampu mantul di area sana, itu masih aman, masih oke. Jadi bergerak sideways ya, dengan area sideways-nya potensinya seperti ini. Seperti ini nih. Ini sebelah sini. Nah, dengan potensi sideways-nya dia bergerak seperti ini. Jadi teman-teman bisa lakukan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Kecuali dia breakdown ya. Kalau dia sampai breakdown, maka teman-teman bisa menaikkan porsi cashnya. Kira-kira cukup sekian analisa dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar ya. Jangan lupa disiplin dengan trading plan-nya. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.